penilaian kinerja pada PT Telkom Indonesia Persero atau TBK. Anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Zamiani dengan NPM 23610120. Saya Hendrik Akbar dengan NPM 23610127. Saya Hikmatul Aulia Madanti dengan NPM 23610108. Saya Jihanang Farida Sausan dengan NPM 23610150. Saya Nufra Maziza dengan NPM 23610107. Saya Rifa Demetriani dengan NPM 23610123. Dan rekan kami yang berhalangan hadir, Ananda Sepia Lestari dengan NPM 23610115. Selamat menyaksikan video hasil dari analisis kami sebagai berikut. SDM merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan perusahaan sehingga kinerjanya perlu dikelola melalui sistem manajemen kinerja yang efektif. PT Telkom Indonesia menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicator untuk memastikan pencapaian target kerja selaras dengan tujuan perusahaan meskipun telah terstruktur dengan baik. Sistem tersebut masih perlu dievaluasi dan dikembangkan agar lebih objektif, efektif, serta mampu mendukung pengembangan karyawan secara optimal. Untuk yang selanjutnya adalah rumus masalah. 1. Bagaimana sistem manajemen kinerja sumber daya manusia yang diterapkan di PT Telkom Indonesia saat ini. 2. Bagaimana penerapan Key Performance Indicator KPI dalam sistem manajemen kinerja di PT Telkom Indonesia. 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen kinerja yang diterapkan di PT Telkom Indonesia. 4. Bagaimana perencanaan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, tujuan. 1. Untuk mengetahui sistem manajemen kinerja sumber daya manusia yang diterapkan di PT Telkom Indonesia saat ini. 2. Mengetahui penerapan Key Performance Indicator KPI dalam sistem manajemen kinerja di PT Telkom Indonesia. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen kinerja yang diterapkan di PT Telkom Indonesia. 4. Untuk merancang sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia di PT Telkom Indonesia. Pengertian manajemen kinerja. Menurut Charweni et al. 2024, manajemen kinerja adalah proses pengolahan sumber daya yang berorientasi pada hasil melalui komunikasi yang berkelanjutan dan strategi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Romawas 2021, manajemen kinerja merupakan upaya sistematis dalam mengelola dan mengarahkan pencapaian hasil kerja secara efektif dan efisien guna mendukung keberhasilan organisasi. Tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategi berfokus pada penyelarasan kinerja karyawan dengan sasaran organisasi melalui penerapan strategi yang jelas termasuk penetapan hasil yang ingin dicapai, perilaku yang diharapkan, serta sistematis pengukuran dan umpan balik kinerja. Yang kedua, tujuan administratif. Tujuan administratif berkaitan dengan pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia, seperti pengajian, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan, pembinaan, serta penempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki. Key Performance Indicator atau KPI. Menurut Sudaryanto 2024, Key Performance Indicator KPI merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Menurut Saputri dan Indriani 2026, KPI adalah indikator yang disusun secara sistematis dan terukur untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Fungsi KPI. Fungsi KPI Saputri dan Indriani 2026 yaitu evaluasi kinerja, mengukur pencapaian kinerja individu dan organisasi, pengambilan keputusan, menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi perusahaan, meningkatkan motivasi, memberikan target yang jelas bagi karyawan, menyelaraskan tujuan,
menghubungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang berikutnya ada karakteristik KPI. Karakteristik KPI yang baik menurut Tarumingkeng 2025. KPI yang baik harus memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, measurable, dapat diukur secara objektif, achievable, target realistis dan dapat dicapai, relevant, sesuai dengan tujuan organisasi, time bound, memiliki batas waktu yang jelas. Pengertian penilaian kerja. Yang selanjutnya yaitu pengertian penilaian kinerja. Menurut Warela et al. 2021, penilaian kinerja adalah prestasi penilaian secara sistematis terhadap kinerja karyawan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya menurut Setyaningrum et al. 2022, penilaian kinerja merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan secara berkelanjutan. Tujuan penilaian kinerja menurut Warela et al. 2021, yang pertama ada menilai prestasi kerja, yaitu mengukur pencapaian tugas dan target karyawan. Selanjutnya ada dasar pemberian imbalan, yaitu mendukung keputusan terkait gaji, bonus, dan penghargaan. Yang selanjutnya ada meningkatkan tanggung jawab, yaitu mendorong karyawan bekerja lebih disiplin dan optimal. Yang selanjutnya ada membedakan tingkat kinerja, yaitu mengidentifikasi karyawan berprestasi dan yang memerlukan pembinaan. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi kerja, yaitu mendorong peningkatan kualitas dan hasil kerja. Metode penilaian kinerja. Beberapa metode penilaian kinerja yang umum digunakan yaitu yang pertama ada rating scales atau penilaian menggunakan skala tertentu. Selanjutnya ada critical incidence, yaitu penilaian berdasarkan perilaku atau kejadian penting. Nah, selanjutnya ada essay, yaitu penilaian dalam bentuk deskripsi tertulis. Nah, selanjutnya ada work standard, yaitu membandingkan hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada ranking, yaitu mengurutkan karyawan berdasarkan tingkat kinerja. Selanjutnya ada force distribution, yaitu mengelompokkan karyawan ke dalam kategori kinerja tertentu. Selanjutnya ada BARS atau Behaviorally Accurate Rating Scales, yaitu menilai kinerja berdasarkan perilaku kerja yang spesifik. Analisis sistem kinerja. Analisis sistem kinerja pada PT Telkom Indonesia. Sistem penilaian kinerja. Penilaian dilakukan secara berkala menggunakan KPI, kompetensi, dan perilaku karyawan. Metode yang digunakan meliputi penilaian 360 derajat, penilaian atasan, dan tes pengetahuan. Hasil penilaian digunakan untuk pengembangan karir, peningkatan kompetensi, dan pemberian reward. Kesimpulan analisisnya, sistem penilaian kinerja PT Telkom Indonesia sudah komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pencapaian target kerja, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi dan perilaku karyawan. Hal ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menilai kinerja secara lebih menyeluruh, namun masih diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan objektivitas dan efektivitas penilaiannya. Kelebihan sistemnya ada KPI jelas dan terukur, penilaian lebih objektif, mendukung promosi dan reward, evaluasi dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Kelemahan sistem, proses penilaian cukup kompleks, pasti terdapat potensi subjektivitas pada penilaian 360 derajat, kreativitas dan inovasi kurang mendapat perhatian, membutuhkan waktu dan administrasi yang cukup besar. Yang pertama, evaluasi aspek keadilan. Keadilan dalam sistem manajemen kinerja mengacu pada pemberian kesempatan dan standar penilaian yang sama kepada seluruh karyawan. Yang kedua, evaluasi aspek objektivitas. Objektivitas menunjukkan bahwa penilaian kinerja dilakukan berdasarkan data dan indikator yang dapat diukur, bukan semata-mata berdasarkan pendapat pribadi penilai. Yang ketiga, evaluasi aspek keterukuran. Keterukuran merupakan salah satu aspek penting dalam sistem manajemen kinerja karena memungkinkan organisasi menilai tingkat pencapaian kinerja secara objektif. Yang keempat, evaluasi aspek keterkaitan dengan tujuan organisasi. Berdasarkan teori tujuan strategik manajemen kinerja dari Sinaga dan kawan-kawan tahun 2020, tujuan strategik
berfokus pada penyelarasan kinerja karyawan dengan sasaran organisasi melalui penetapan hasil yang ingin dicapai, perilaku yang diharapkan, serta sistem pengukuran dan umpan balik kinerja. Baik, selanjutnya perancangan sistem. Yang pertama, KPI baru berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sistem manajemen kinerja pada PT Telkom Indonesia diperlukan pengembangan indikator kinerja tambahan agar penilaian kinerja lebih komprehensif. KPI baru yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerja. Yang kedua, kualitas hasil kerja. Yang ketiga, ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas kerja. Yang kelima, kerjasama antar tim. KPI tersebut dirancang untuk melengkapi sistem yang sudah ada agar tidak hanya berfokus pada target operasional tetapi juga aspek perilaku dan pengembangan terhadap karyawan. Yang kedua, format penilaian kinerja. Aspek penilaian, yang pertama produktivitas kerja dengan bobot 30%, skor 1 dalam kategori sangat kurang. Yang kedua, kualitas hasil kerja dengan bobot 25%, skor 2 dengan kategori kurang. Yang ketiga, ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan dengan bobot 20%, skor 3 dengan kategori cukup. Yang keempat, inovasi dan kreativitas kerja dengan bobot 15%, skor 4 dengan kategori baik. Dan yang kelima, kerjasama tim dengan bobot 10%, skor 5 dengan kategori sangat baik. Untuk kelima aspek penilaian ini, bobotnya yaitu 100%. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan skor 1-5 setiap KPI yang telah ditetapkan. Nilai akhir diperoleh dari hasil pengalian skor dengan bobot masing-masing KPI kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai kinerja karyawan. Selanjutnya ada strategi peningkatan karyawan. Strategi peningkatan karyawan yaitu yang pertama, pelatihan pengembangan kompetensi dengan tujuan meningkatkan kemampuan karyawan. Yang kedua, coaching dan mentoring dengan tujuan membantu pengembangan kinerja secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemberian reward dan penghargaan dengan tujuan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja secara berkala dengan tujuan untuk memantau perkembangan kinerja karyawan. Dan yang kelima, peningkatan komunikasi dan kerjasama tim. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif. Dari strategi peningkatan kinerja karyawan yang diusulkan bertujuan untuk mendukung pencapaian KPI yang telah ditetapkan melalui pelatihan, coaching, pemberian penghargaan, evaluasi berkala, serta peningkatan komunikasi. Diharapkan karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas karyawan, inovasi, dan kerjasama tim sehingga kinerja perusahaan dapat terus berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kata yang salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.